Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai konsep filsafat dan konsep filsafat pendidikan. Nah, kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan saya, Debbie Carrera, Ania Holisokoniah, dan Cynthia Nazar Zakira. Simak terus video kami ya. Pada pembahasan konsep filsafat dan konsep filsafat pendidikan, ada 7 pokok bahasan yang akan kami rangkum dalam video ini. 1. Definisi dan ruang lingkup filsafat. 2. Cabang filsafat, filsafat umum dan filsafat khusus. 3. Filsafat dan ilmu pengetahuan. 4. Pengertian filsafat pendidikan. 5. Dasar-dasar kajian filsafat pendidikan. 6. Tujuan filsafat pendidikan. 7. Objek dan ruang lingkup filsafat. Itulah 7 pembahasan yang akan kami bahas dalam video ini. Pembahasan yang pertama yaitu definisi dan ruang lingkup filsafat. Definisi dan ruang lingkup filsafat. Terlebih dahulu, kita akan membahas mengenai definisi dari filsafat itu sendiri. Secara etimologi, ada yang berpendapat bahwa filsafat berasal dari bahasa Yunani dan bahasa Arab, sedangkan kata filsafat, falsafah, atau filosofia secara harfiah berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Banyak para ahli yang mendefinisikan filsafat itu sendiri, seperti Plato mengatakan bahwa filsafat itu tidak lain adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada. Begitu pula Aristoteles mengatakan bahwa filsafat itu menyelidiki sebab dan asal segala benda. Kemudian ada Marcus Tullius Cicero merumuskan filsafat sebagai pengetahuan tentang segala yang maha agung dan usaha-usaha untuk mencapainya. Begitu pula Al-Farabi. Al-Farabi mengungkapkan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat sebenarnya. Dari definisi yang ada, kita dapat menyimpulkan bahwa filsafat adalah berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran inti atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada. Jadi, filsafat itu sendiri merupakan usaha berpikir secara mendalam untuk mencari jawaban dan kebenaran atas segala rasa heran, pertanyaan, dan asumsi-asumsi yang selanjutnya menimbulkan teori-teori. Kemudian, ruang lingkup filsafat ilmu ini pada akhirnya dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian besar, yaitu filsafat ilmu umum dan filsafat ilmu khusus. Selanjutnya, pembahasan mengenai cabang filsafat, filsafat umum, dan filsafat khusus. Cabang-cabang filsafat. Filsafat merupakan induk dari segala ilmu pengetahuan atau the mother of science, sehingga ilmu-ilmu yang lain merupakan anak dari filsafat itu sendiri. Filsafat merupakan bidang studi yang memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga diperlukan pembagian yang lebih kecil lagi, sehingga filsafat di sini dapat dibagi menjadi 2 cabang, yaitu cabang filsafat umum dan cabang filsafat khusus. 1. Cabang filsafat umum. Cabang-cabang filsafat yang diuraikan oleh Delayangji dalam bukunya pada tahun 2006 menjelaskan bahwa semua persoalan filsafat yang ada dengan melalui penggolongan dapat dibagi menjadi 6 kelompok berikut, yaitu 1. Persoalan metafisis, yang kedua, persoalan epistemologis, 3. Persoalan metodologis, 4. Persoalan logika, 5. Persoalan etis, dan 6. Persoalan estetis. Selanjutnya nomor 2 yaitu cabang filsafat khusus. Cabang filsafat khusus diantaranya yaitu 1. Filsafat hukum. Filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Yang kedua, filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah pembandingan atau pengembangan pendapat-pendapat masa lampau terhadap pendapat-pendapat masa sekarang yang didukung dengan bukti-bukti ilmiah.
Selanjutnya, ada filsafat kebudayaan. Filsafat kebudayaan menjadi penting karena memberikan penunjuk arah kemana manusia seharusnya berkembang dengan menyelidiki sedalam-dalamnya siapa manusia itu, kemana jalannya, dan kemana tujuan akhir hidupnya. Yang keempat, filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan ini pada dasarnya menggunakan cara kerja filsafat dan akan menggunakan hasil-hasil dari filsafat, yaitu berupa hasil pemikiran manusia tentang realitas, pengetahuan, dan nilai. Selanjutnya ada filsafat politik. Filsafat politik ini dapat didefinisikan sebagai refleksi filsafat tentang bagaimana kehidupan manusia bersama ditata. Soal-soal kehidupan bersama itu mencapai tata politik, bentuk negara, pengaturan pajak, dan tata ekonomi. Selanjutnya ada filsafat agama. Filsafat agama adalah filsafat yang membuat agama menjadi objek pemikiran. Dalam hal ini, filsafat agama dibedakan menjadi beberapa ilmu yang juga mempelajari agama, seperti antropologi budaya, sosiologi agama, dan psikologi agama. Selanjutnya ada filsafat sejarah. Filsafat sejarah merupakan ilmu yang mempelajari serta menyelidiki teori yang berkenaan dengan perkembangan manusia sebagai makhluk sosial. Selanjutnya ada filsafat seni. Filsafat seni berusaha menjelaskan seluk-beluk antara kesenian dan aspek-aspek kehidupan lain secara integral, sistematis, dan komprehensif. Pada kenyataannya, kesenian memang berkaitan dengan moralitas, lingkungan hidup, pendidikan, pergaulan, dan kehidupan pada umumnya. Yang terakhir ada filsafat bahasa. Filsafat bahasa memiliki istilah lain, yaitu filsafat analitik atau filsafat linguistik. Filsafat ini merupakan cabang filsafat khusus yang membahas bahasa sebagai alat dasar dan utama dari bagian filsafat. Ya, itulah pembahasan mengenai cabang filsafat umum dan filsafat khusus. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan filsafat dan ilmu pengetahuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui dan dapat diperoleh melalui pengalaman sehari-hari atau berupa informasi yang kita terima dari seorang yang memiliki kewibawaan atau otoritas tertentu. Selanjutnya ada ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu adalah pengetahuan, di mana kita dapat memperolehnya dari metode ilmiah dengan menggunakan metode berpikir deduktif dan induktif. Tetapi pengetahuan yang sebelumnya kita ketahui belum tentu merupakan ilmu, sebab pengetahuan dapat diperoleh dengan atau tanpa metode yang ilmiah. Lalu selanjutnya ada definisi pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan gagasan pemikiran, ide, konsep, dan pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia dan segala isinya, termasuk manusia dan kehidupannya. Sedangkan definisi dari ilmu pengetahuan adalah keseluruhan sistem pengetahuan manusia yang telah dibakukan secara sistematis. Perbedaan pengetahuan dan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan ini lebih luas daripada ilmu pengetahuan, karena pengetahuan mencakup segala sesuatu yang diketahui manusia tanpa perlu dibakukan secara sistematis, di mana sifatnya lebih spontan, sedangkan ilmu pengetahuan sifatnya lebih sistematis dan reflektif. Ciri-ciri umum ilmu pengetahuan itu bersifat rasional, karena harus dan hanya tunduk pada hukum umum logika. Yang kedua itu objektif, yang harus diverifikasi untuk menjamin keabsahannya. Lalu yang ketiga bersifat matematikal, karena harus dipertanggungjawabkan. Yang keempat itu umum dan terbuka, karena setiap orang itu harus bisa mempelajarinya. Yang kelima bersifat akumulatif dan progresif, yang dapat dijadikan dasar kebenaran. Dan yang keenam communicable, karena dapat dikomunikasikan. Lalu filsafat dalam ilmu pengetahuan, di mana dapat dikatakan ilmu pengetahuan merupakan ilmu khusus yang makin lama semakin bercabang. Setiap ilmu memiliki filsafatnya yang berfungsi memberi arah dan makna bagi ilmu itu. Intinya ilmu pengetahuan dan filsafat itu adalah berpikir.
Nah, perbedaannya dalam ilmu pengetahuan, filsafat ini mencakup secara menyeluruh, sedangkan ilmu pengetahuan ini mencakup hanya bagian-bagian tertentu saja. Yang kedua ini, filsafat secara spekulatif dan perenungan menjangkaunya dengan menggunakan berpikir deduktif, sedangkan ilmu pengetahuan ini pendekatannya empiris atau ilmiah, metodenya berpikir induktif, bisa berpikir juga deduktif. Selanjutnya, filsafat ilmu pengetahuan menggunakan kata epistemologi, di mana berasal dari Yunani, dari kata epistisme yang artinya pengetahuan, dan logos artinya ilmu. Dalam literatur dijumpai juga filsafat ilmu pengetahuan ini disebut dengan istilah filsafat ilmu atau filsafat sains atau filsafat ilmu pengetahuan sendiri. Definisi filsafat ilmu pengetahuan menurut ahli itu ada dari Cornelius Benjamin, Doliangi, dan Jujun Surya Sumatri. Nah, menurut Cornelius Benjamin, filsafat ilmu pengetahuan ialah cabang filsafat yang merupakan telaah yang sistematis mengenai filsafat dasar ilmu, khususnya metode, konsep-konsep, prasangka-prasangka, serta letak dalam kerangka umum dan cabang-cabang pengetahuan intelektual. Lalu menurut Doliangi, filsafat ilmu ialah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Landasan itu mencakup konsep-konsep pangkal, anggapan dasar, asas-asas permulaan, struktur teoritis, dan ukuran kebenaran ilmiah, di mana filsafat ilmu merupakan suatu bidang pengetahuan campuran yang esensi dan pemakarannya bergantung pada hubungan timbal balik dan saling pengaruh antara filsafat dan ilmu. Lalu menurut Jujun Surya Sumatri, filsafat ilmu adalah bagian filsafat epistemologi yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu, di mana menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai ontologi, epistemologi, aksiologi tentang ilmu. Nah, kedudukan filsafat pengetahuan ini adalah sentral dan asal atau pokok, karena filsafat pada awalnya merupakan satu-satunya usaha manusia di bidang kerohanian untuk mencapai kebenaran pengetahuan. Tetapi karena tidak kepuasan untuk peninjauan sesuatu dalam sudut umum, manusia ini memperhatikan ke hal-hal yang khusus, sehingga timbullah penyelidikan dalam bidang-bidang khusus itu dalam filsafat, lingkungan filsafatnya. Setelah penyelidikannya mencapai tingkat tinggi, maka cabangan penyelidikan itu melepaskan diri dari filsafat menjadi cabang ilmu pengetahuan yang baru dan berdiri sendiri. Lalu ada ruang lingkup filsafat ilmu pengetahuan. Ini ada dari 3 ahli, ada Papin and Stroll, Arthur Papp, dan Doliangi. Menurut Papin and Stroll, ruang lingkup itu terdiri dari teori pengetahuan, teori kebenaran, dan teori ketepatan berpikir atau logika. Menurut Arthur Papp, ruang lingkup filsafat ilmu pengetahuan itu ada filsafat ilmu yang umum, di mana ilmu ini membahas konsep metode yang terdapat dalam semua ilmu. Lalu yang kedua, filsafat ilmu khusus, misalnya filsafat psikologi dan filsafat pendidikan yang langsung khusus berlaku dalam lingkungan masing-masing ilmu. Dan menurut Doliangi, ruang lingkupnya itu berdasarkan masalah tentang ilmunya, yaitu secara etimologis, metafisis, metodologis, logis, etis, dan estetis. Selanjutnya ada kegunaan filsafat ilmu pengetahuan, di mana pertama melatih kita berpikir logis dan kritis terhadap kebenaran untuk dikembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang kedua, lebih menyadarkan kita kepada hakikat dan makna ilmu pengetahuan itu penting, dan mengenai metode dan prosedur pengembangan ilmu untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Lalu yang ketiga, menyadarkan kita akan pentingnya peranan etika dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena etika ini penting agar kita tidak terjerumus dalam masalah atau kesesatan dalam ilmu pengetahuan. Lalu menurut J. Sudarminta, filsafat ilmu pengetahuan ini penting karena ada 3 alasannya. Alasan pertama itu alasan strategis, karena pengetahuan ini adalah kekuatan dari kehidupan. Lalu yang kedua, alasan dari sudut kebudayaan, di mana kebudayaan ini mencakup beragam, luas, dan sering berkembangnya, maka dibutuhkan filsafat ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga, alasan dari sudut pendidikan, di mana pendidikan ini diperlukan untuk mengembangkan kepribadian manusia itu sendiri. Baik, selanjutnya akan dijelaskan tentang pengertian filsafat pendidikan.
Apa itu filsafat pendidikan? Sebelumnya kita akan membahas tentang istilah-istilahnya pendidikan itu. Istilah pendidikan ini ada dua, ada pedagogi dan pedagogi. Di mana pedagogi ini berarti pendidikan, sedangkan peda itu artinya ilmu pendidikan. Pedagogi atau ilmu pendidikan ini adalah menyelidiki merenung tentang gejala-gejala perbuatan mendidik, di mana istilahnya berasal dari pedagogia, dari bahasa Yunani yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Sedangkan yang sering digunakan itu istilah pedagogos, di mana artinya adalah seorang pelayan yang pekerjaannya mengantar dan menjemput anak-anak dan dari sekolah. Pedagogos berasal dari pedos yang artinya anak dan agogo yang artinya membimbing atau memimpin. Nah, pekerjaan pedagogos yang mulanya berarti pelayan kemudian berubah menjadi pekerjaan mulia yang pengertiannya pai dari pedagogos berarti seorang yang tugasnya membimbing anak di dalam pertumbuhan ke arah mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada pengertian pendidikan, di mana menurut bahasa, pendidikan ini berasal dari kata didik yang imbuhannya pe dan an, mempunyai arti proses, cara, dan perbuatan. Dan didefinisikan pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Lalu ada menurut pandangan umum, di mana pendidikan merupakan sebagai hasil peradaban bangsa yang dikembangkan atas dasar pandangan hidup bangsa itu sendiri, nilai dan norma masyarakat, yang berfungsi sebagai filsafat pendidikannya atau sebagai cita-cita dan pernyataan tujuan pendidikannya, sekaligus menunjukkan cara bagaimana warga negara bangsanya berpikir dan berperilaku secara turun-temurun hingga kepada generasi berikutnya. Dalam perkembangannya akan sampai pada tingkat peradaban yang maju atau meningkatnya nilai-nilai kehidupan dan pembinaan kehidupan yang lebih sempurna. Lalu perkembangan pendidikan ini sangat berbeda-beda ya dalam bahasanya, tapi tentunya konsep pendidikan dapat berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan kebudayaan manusia, di mana tujuannya untuk mengembangkan individu sehingga bermanfaat baik untuk dirinya sendiri atau lingkungannya, sehingga untuk mencapai tujuannya diperlukan usaha yang disengaja dan terencana dalam memilih materi yang dicapai, strategi kegiatan, dan teknik penilaian atau evaluasi, serta kegiatan tersebut dapat dilakukan di mana saja, untuk siapa saja, dan kapan saja. Apa itu filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan itu dibagi menjadi dua, pendekatan tradisional dan pendekatan kritis. Pendekatan tradisional itu membentuk murni, telah berkembang dan menghasilkan berbagai alternatif jawaban terhadap berbagai pertanyaan filosofis, dengan tujuan pendekatan tradisional ini untuk memecahkan problem hidup dan kehidupan manusia sepanjang perkembangannya. Sedangkan pendekatan kritis itu memikirkan logis kritis mendapatkan tempat utama, di mana tujuannya untuk memecahkan problematika pendidikan masa kini. Selanjutnya, mengetahui tentang pendekatan tradisional, ini alur-alurnya itu berupa pertanyaan yang diajukan dalam problema hidup dan kehidupan manusia dalam bidang pendidikan. Selanjutnya ada jawabannya telah melekat dalam masing-masing jenis, sistem, dan aliran filsafat tersebut. Dari jawaban tersebut diseleksi mana jawaban yang sesuai dan diperlukan. Lalu dengan demikian, filsafat tradisional dalam topik-topik dialog filsafat yang disampaikan terikat oleh metode tradisional sebagaimana adanya sistematika, jenis, serta aliran seperti yang kita jumpai dalam sejarah. Nah, dalam pendekatan tradisional terdapat contoh, yaitu seorang filsuf yang sampai kepada suatu pemecahan masalah metafisika dan teori nilai, di mana jawabannya ini menimbulkan masalah-masalah baru, serta tampak kelemahan dalam penalaran secara logika atau argumentasi-argumentasinya, sehingga mudah mendapatkan kritik dan dianalisis oleh para filsuf lain. Nah, sehingga ada perkembangan filsafat pendekatan dengan berbagai usulan metafisika ini. Nah, usulan metafisika ini diajukan oleh Thales, di mana substansinya ini konkret sebagai suatu permulaan dan eksistensinya diikuti oleh bandingan usulan Anaximander mengenai massa yang heterogen dan hal yang tidak menentu menyerupai apeiron, di mana apeiron ini memiliki sifat abadi, tidak pernah musnah dan tidak dapat dihancurkan karena memang ia tidak tampak. Dan selanjutnya metafisika ini menjadi pusat khusus dalam bahasan filsafat pendidikan. Walaupun emang sulit dipelajari dan dibuktikan,
Mungkin kesalahannya terletak pada cara mencarinya dan kemampuan memikir yang terbatas bagi orang yang melakukannya. Dan sehingga metafisika ini menjadi salah satu problem pokok dalam filsafat pendidikan tersebut. Sehingga dalam perkembangannya, aliran filsafat pendidikan dengan pendekatan ini lebih dikenal dengan aliran esensialisme, di mana aliran tersebut memandang manusia sebagai animal rasional. Sedangkan ada bertolak belakangnya dengan aliran perennialisme, memandang manusia sebagai yang memiliki kemampuan daya cipta terbatas dan Tuhan sebagai maha kesadaran mutlak, di mana dapat kita katakan kedua aliran tersebut memang berbeda, namun sumbernya ini tetap sama, yaitu dari antropologi metafisika, di mana melahirkan dua kesempatan berbeda dalam aliran filsafat pendidikan yang menentukan tujuan hidup dan juga menjadi tujuan pendidikan manusia, sehingga akan menjadi sumber-sumber dasar nilai filsafat pendidikannya. Lalu ada filsafat pendidikan dengan pendekatan kritis, di mana alurnya itu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat disusun dan tidak terikat priorisasi waktu, serta dapat menerapkan analisis yang dapat menjangkau waktu, saat, dan masa datang. Demikian pula alat yang digunakan untuk menemukan jawaban secara filosofis terhadap pertanyaan filosofis itu sendiri. Nah, sebagai alatnya itu dengan cara analisisnya ada dua, yaitu analisis bahasa dan analisis konsep, di mana analisis bahasa merupakan usaha untuk mengadakan interpretasi dan menyangkut pendapat dan pendapat-pendapat yang mengenai makna yang dimilikinya. Lalu analisa bahasa sangat diperlukan untuk menghasilkan tinjauan yang mendalam, karena bahasa merupakan alat rasional untuk menghubungkan satu konsep dan peristilahan konteks semestinya dengan konteks. Nah, analisis konsep ini merupakan suatu analisis mengenai istilah-istilah yang mewakili jelasan atau konsep. Jika dalam suatu analisis berusaha menemukan jawaban adanya sesuatu, maka apa yang dilakukan ini adalah analisis filosofis. Selanjutnya, ada definisi filsafat pendidikan dengan pendekatan kritis menurut John S. Brubaker dan Kilpatrick, di mana John S. Brubaker ini menyatakan filsafat pendidikan merupakan seni pendidikan itu harus menantikan suatu pola untuk bertindak. Sebaliknya, pemecahan masalah dalam filsafat pendidikan sangat memerlukan suatu seni pendidikan. Lalu Brubaker ini menyatakan kembali bahwa filsafat pendidikan dan ilmu mendidik atau ilmu pendidikan adalah dua bidang ilmu yang saling melengkapi dan selalu diperlukan oleh para pendidik. Keduanya harus menjadi pengetahuan dasar bagi setiap pendidik dan pelaksana pendidikan. Lalu ada Kilpatrick, di mana ide filsafat pendidikan tersimpul dalam pengertian bahwa berfilsafat dan mendidik adalah dua fase dalam satu usaha. Berfilsafat berarti memikirkan dan mempertimbangkan nilai-nilai dan cita-cita yang lebih baik, sedangkan pendidikan atau mendidik adalah suatu usaha untuk merealisasikan nilai-nilai dan cita-cita tersebut dalam kehidupan dan kepribadian manusia, sehingga pendidikan tidak lain untuk mewujudkan nilai-nilai yang dapat disumbangkan filsafat. Selanjutnya, ada definisi filsafat pendidikan pendekatan kritis menurut George Dewey. Nah, ada hubungan antara teori dan praktik, di mana hubungannya itu saling mengontrol. Teori akan dikontrol oleh pelaksanaan praktik yang baik dan berlaku sebaliknya. Lalu yang kedua ini, adanya pendekatan terhadap problematik sosial pada masa tertentu, sehingga perumusan teori pendidikan yang ada harus merupakan hasil penggalian dan kajian dari kenyataan atau problem sosial yang dihadapi dan berlaku pada saat itu. Lalu selanjutnya ada pembangunan bidang-bidang sosial yang dilakukan secara terintegrasi atau bersentuhan antara satu dengan lainnya. Dengan itu adanya kesejaran dan kesearahan tujuan dalam bidang-bidang pembaruan sosial dalam sistem pendidikan dan pemikiran filsafat diperlukan untuk mengembangkan sikap mental dan moral sebagai cita-cita ideal masyarakat. Lalu selanjutnya, filsafat pendidikan dapat didefinisikan merupakan terapan ilmu filsafat terhadap problem pendidikan. Filsafat itu sendiri diterapkan dalam suatu usaha pemikiran atau analisis filosofis mengenai masalah pendidikan itu sendiri, dan filsafat pendidikan sebagai ilmu hakikatnya merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam dunia pendidikan. Itulah poin-poin yang kita dapat dari sebelumnya itu sendiri. Kegunaan secara kegiatan filsafat pendidikan itu ada merumuskan dasar-dasar dan tujuan pendidikan, yang kedua merumuskan teori bentuk dan sistem pendidikan, dan yang ketiga merumuskan hubungan antara agama, filsafat pendidikan, teori pendidikan, dan kebudayaan masing-masing negara
dan individunya. Nah, sehingga dari rumusan-rumusan sebelumnya, filsafat pendidikan dan ilmu pendidikan ini hubungannya antara keduanya saling melengkapi antara satu terhadap yang lainnya. Karena hubungan antara keduanya akan semakin mudah dipahami jika kita kembali pada beberapa definisi pendidikan yang sangat ditentukan oleh dasar-dasar filsafat pendidikan, sebagaimana yang telah ditemukan tentang definisi pendidikan bahwa mereka saling. Selanjutnya adalah materi tentang kajian filsafat pendidikan. Dalil mengenai kajian filsafat pendidikan terdapat di dalam surat Al-Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, ayat di atas menjelaskan bahwa alam semesta merupakan tanda-tanda Allah. Konsep Islam tentang alam memiliki implikasi terhadap filsafat pendidikan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, filsafat pendidikan Islam percaya bahwa pendidikan merupakan proses interaksi antara alam dalam membentuk pengalaman peserta didik. Yang kedua, keadaan alam yang sudah diberikan Allah haruslah diteliti dan digali dengan manusia di dalam lingkungan pendidikannya. Dan yang ketiga, alam semesta yang ada saat ini merupakan keagungan yang dimiliki oleh Allah. Dengan demikian, filsafat pendidikan harus memberikan pemahaman kepada peserta didik akan keberadaan manusia di hadapan Allah yang tidak memiliki daya. Selanjutnya adalah materi tentang tujuan filsafat pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan adalah memberikan suatu inspirasi bagaimana mengorganisasikan suatu proses pembelajaran yang ideal dan juga pembelajaran yang efektif. Adapun tujuan filsafat pendidikan yang lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan berpikir filsafat, seseorang bisa menjadi seorang manusia karena bisa lebih mendidik dan membangun dirinya sendiri ke arah yang lebih baik. Yang kedua, dengan berpikir filsafat, seseorang dapat menjadi orang yang dapat berpikir sendiri. Yang ketiga, filsafat pendidikan dapat berfungsi dalam memecahkan problematika pendidikan yang ada. Selanjutnya, filsafat memberikan dasar-dasar pengetahuan dan memberikan sebuah pandangan yang selaras, sehingga seluruh pengetahuan merupakan satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, hidup yang dijalani oleh seseorang dipimpin oleh pengetahuan yang dimiliki oleh orang tersebut. Oleh karena itu, mengetahui pengetahuan-pengetahuan terdasar berarti mengetahui dasar-dasar hidup diri sendiri. Selanjutnya yang terakhir, bagi seorang pendidik, filsafat memiliki kedudukan yang istimewa karena filsafat memberikan dasar ilmu pengetahuan lainnya mengenai manusia seperti ilmu mendidik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja sih ruang lingkup filsafat. Ruang lingkup filsafat yang pertama, merumuskan sifat hakikat pendidikan. Yang kedua, merumuskan sifat hakikat manusia, yaitu manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Yang ketiga, menyatakan hubungan antara filsafat, filsafat pendidikan, filsafat agama, dan filsafat kebudayaan. Yang keempat, menyatakan hubungan antara filsafat, filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. Yang kelima, menyatakan dengan tegas hubungan antara filsafat negara atau ideologi, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan. Dan yang terakhir, menyatakan nilai, kaidah, atau isi moral pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan. Setelah kita membahas tentang ruang lingkup filsafat, selanjutnya kita akan membahas objek filsafat pendidikan.
Yang pertama, objek filsafat pendidikan itu manusia ideal sebagai acuan bagi pengembangan dan penyempurnaan kualitas pendidikan. Yang kedua, pendidikan dan nilai-nilai yang dianut merupakan suatu landasan berpikir dan melakukan suatu tindakan dalam tatanan hidup bermasyarakat. Yang ketiga, hakikat tujuan kependidikan adalah sebagai arah dalam pengembangan dunia pendidikan. Yang keempat, pendidik dan peserta didik itu sebagai subjek yang berperan langsung dalam pelaksanaan proses pendidikan. Yang kelima, pengetahuan dan nilai sebagai aspek penting yang harus dikembangkan dalam proses pembelajaran. Yang keenam, kurikulum merupakan tahapan yang akan dilalui dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Yang ketujuh, metode dan strategi pembelajaran memungkinkan menjadi penumbuh kembang potensi peserta didik. Yang kedelapan, keterkaitan dunia pendidikan dengan lembaga-lembaga lain yang berada di dalam lingkungan masyarakat. Misalnya, pendidikan dan dunia politik, pendidikan dan sistem pemerintahan. Yang terakhir, aliran filsafat yang tumbuh dan berkembang dapat memberikan solusi dalam masalah pendidikan. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.